Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian telah terbayang seberapa banyak kegunaan energi listrik di penjuru dunia? Terlebih pada masa modern ini, tentu banyak sekali kegiatan manusia yang memerlukan energi listrik sebagai sumber daya utama. Energi listrik konvensional pun terkadang masih kurang mencukupi. Dibutuhkan juga sumber daya lain dari energi terbarukan. Baru-baru ini muncul terobosan terbaru untuk menangani hal tersebut, yaitu dengan menggunakan microgrid. Nah, sebenarnya apa sih itu microgrid? Apa kegunaannya dalam pengembangan renewable energy? Dan apakah terbukti optimal untuk menangani kebutuhan energi listrik yang terus bertambah? Saya Muhammad Haidar Suryono dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2022 akan membahas lebih lanjut hal tersebut dalam materi berikut ini. Beberapa tahun terakhir, modernisasi yang cepat di berbagai negara mengakibatkan peningkatan permintaan listrik secara luar biasa. Para ilmuwan sedang mencoba untuk mengalihkan sistem tenaga berbasis sumber daya energi konvensional saat ini ke sistem berbasis energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi. Berbagai negara di belahan dunia pun juga sudah mulai mengembangkan teknologi energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di negara mereka. Salah satu hal yang telah dikembangkan itu adalah microgrid. Nah, menurut MK Exchange Group di Departemen Energi di AS, microgrid adalah konsep sistem dari banyak muatan dan unit pembangkitan yang terkoordinir dan kondisi islanding dari jaringan yang beroperasi sebagai struktur yang dapat dikontrol ke jaringan dan dapat dikontrol ke jaringan utama dan dibatasi oleh batas-batas listrik yang terdefinisi dengan baik. Nah, cara singkatnya, microgrid ini adalah jaringan listrik lokal dengan kemampuan kendali. Microgrid dinilai alternatif yang layak untuk dijadikan jaringan konvensional karena menyediakan platform-platform terintegrasi untuk generator distribusi berbasis sumber daya mikro, peralatan penyimpanan, beban, dan konverter, sumber tegangan di sisi pengguna, semuanya dalam blueprint yang ringkas. Penggabungan microgrid berbasis sumber daya energi terdistribusi ke sistem tenaga konvensional memunculkan kerangka kerja tenaga baru. Integrasi renewable energy berbasis microgrid merupakan hal yang sangat inovatif dan menjadi pusat perhatian para peneliti di seluruh dunia. Microgrid diharapkan dapat menjadi salah satu terobosan untuk masa depan energi di dunia. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, di sini saya uh, sebelum membahas lebih lanjut, apa sih yang akan kita bahas di materi kali ini? Yang akan kita bahas adalah apakah microgrid dapat menunjang efektivitas renewable energy resource dalam kehidupan nyata, dan apa saja tantangan dan solusi dalam peranan penerapan metode microgrid agar mereka dapat bekerja secara optimal. Pada akhir sesi presentasi, saya juga akan memberikan kesimpulan presentasi maka tinjauan pustaka ini. Untuk mengetahui apakah microgrid dapat menunjang efektivitas energi terbarukan, bisa diketahui dengan menghubungkan microgrid berbasis demand response programs atau biasa disebut DRP melalui algoritma artificial bee colony atau ABC dan particle swarm optimization atau PSO pada listrik perumahan. Beban perumahan dengan tarif berbasis harga diperkenalkan untuk mengurangi permintaan beban puncak dan biaya energi. Untuk menggabungkan ketidakpastian dalam renewable energy resource, sifat stokastiknya dimodelkan dengan model probabilistik.
Hal tersebut dapat ditentukan dengan pendekatan optimalisasi bersama untuk perencanaan dan pengoperasian optimal perumahan yang terhubung dengan jaringan. Microgrid pada perumahan diintegrasi ke dalam energi terbarukan. Hasil algoritma APC dibandingkan dengan algoritma PSO. Hasil simulasi dilakukan dengan menggunakan algoritma APC dan PSO di MATLAB. Model matematis microgrid diimplementasikan dan efek microgrid berbasis DRP memiliki diselidiki dengan jumlah EV yang berbeda dan memuat data untuk mengurangi biaya yang berbeda. Penelitian hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan dan pemodelan operasi microgrid yang diusulkan dapat memberikan solusi yang baik sekaligus memaksimalkan integrasi renewable energy dan EV dengan dukungan DRI. Nah, ada beberapa tantangan dalam pengaplikasian microgrid ini. Di antaranya adalah kesalahan pengoperasian sistem plug and play, kompatibilitas yang terlalu luas, sistem proteksi, dan juga keterbatasan penyebaran regulasi microgrid. Hal tersebut bisa diatasi dengan solusi yang memungkinkan antara lain meringankan hambatan stabilitas dan kendala oleh integrasi renewable energy ke microgrid, melindungi microgrid menggunakan relay arus berlebih dengan elemen pengarah, dan juga menambah perangkat proteksi eksternal seperti batas arus gangguan, saklar statis cepat, dan juga FSS. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, apa sih yang bisa kita dapat? Nah, sebelum beranjak ke kesimpulan, di sini saya akan mereview tentang materi yang telah saya sampaikan. Antara lain, microgrid dapat menunjukkan efektivitas renewable energy resource dalam kehidupan nyata, dan juga tantangan dan solusi dalam penerapan metode microgrid agar bekerja secara optimal. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah konsep sistem microgrid dalam jaringan listrik memiliki beberapa kegunaan. Microgrid terbukti dapat menunjang efektivitas renewable energy dalam kehidupan nyata, dan juga dengan menerapkan konsep microgrid dapat menyelesaikan berbagai masalah dengan solusi yang optimal. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau terdapat kata-kata yang menyimpang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.